Alhamdulillah kita masuki diskusi panel yang terakhir. Narasumber kami Mbak Evi. Assalamualaikum, sudah bisa gabung. Ini beliau kebetulan sore hari ini sedang Zoom perkuliahan juga. Semoga sudah bisa gabung. Siap, Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Evi. Salam. Karena siap, Mbak Evi. Assalamualaikum, sore hari ini yang narasumber ketiga. Beliau lahir tanggal 15 April 69 ya. Jadi lulus 88, adik kami yang 2 tingkat ke bawah. Luar biasa yang saat ini menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi dari era tahun 2019 sampai 2024 dan juga sebagai Ketua UMKM Komite se-Indonesia. Selamat sore, alhamdulillah sudah bergabung. Kepada Mbak Evi kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada webinar siang sore hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama tentu hanya rasa syukur yang patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, meski di tengah mungkin semuanya sibuk, saya pun demikian sampai mohon maaf sekali. Ini suara saya sampai habis. Ini alhamdulillah udah muncul bagus, saya nggak sakit. Suaranya habis, jadi ini suaranya mirip-mirip penyanyi. Gambarnya belum keluar. Serak-serak basah apa serak-serak seksi? Gambarnya belum keluar, nih sudah ada. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sore hari ini kita semua insya Allah dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Saya ingin menyapa dulu ya Mbak Ismi karena kayaknya banyak sekali. Silakan, ini saatnya kita menyapa semua yang hadir. Punten ya, ini adik kelasnya ikut-ikutan nimbrung, soalnya dihubungi oleh teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan karena saat ini meski latar belakang pendidikan saya di ekonomi, saya sekarang sedang diamanatkan duduk menjadi anggota legislatif, jadi nggak ada salahnya disuruh bicara tentang politik katanya. Saya mau kasih pantun dulu ya Mbak Ismi. Oh enggak, alhamdulillah pantunnya udah keluar. Nanti aku yang tutup aja pantunnya. Ininya petirnya gede banget. Orang kembar membeli paku. Mantap. Paku ditaruh di ruang tamu. Apa kabar teman SMA-ku? Alhamdulillah kabar baik. Aku juga merindu. Cakep, Mbak Evi, makasih pantunnya. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap untuk nambah semangat sore hari ini. Mungkin saya tidak memberikan karena saya yakin kakak jauh lebih paham lah tentang kalau berbicara politik semua orang, saya pikir juga saya sudah dikasih kesempatan Mas Sarwa Edi untuk share materi sendiri, jadi punten kalau berbicara konteks perempuan dan politik, rasanya meski pemerintah sudah mengamanatkan dalam undang-undangnya 30% keterwakilannya adalah dari perempuan, tapi rasanya kalau kita berbicara masalah faktual, kondisi kekinian rasanya masih kurang, meskipun dari tahun ke tahun, dari pemilu tahun 55 sampai sekarang pun ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi tetap angkanya juga masih sekitar 15-20% ya, artinya keterwakilan perempuan masih minim. Sehingga saya ingin sekali mengajak teman-teman semua, akang dan mbak-mbak semua untuk yang tertarik dan ingin sekali bergabung di salah satu partai, ayo bareng-bareng sama saya. Ini kalau kita berbicara konteks aktual memang persentase perempuan dalam politik masih rendah ya, dan ini mengisyaratkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan di politik
itu juga bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk adalah dukungan dari keluarga yang tidak ada, atau hal-hal terkait dengan kondisi secara spesifik diri dari perempuan itu sendiri. Meskipun mungkin berkembangnya demokrasi, tuntutan keterlibatan perempuan dalam politik itu juga semakin menguat ya. Buktinya juga kita pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan juga di Indonesia ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang harus mewakili perempuan? Meskipun kalau kita berbicara secara umum, hampir semua partai politik, bahkan kepengurusannya, meskipun ada amanah 30% yang harus diisi oleh perempuan, toh perempuan selama ini juga masih ditempatkan pada posisi-posisi yang mungkin kurang strategis. Jadi, inilah yang perlu pemerintah juga hadir agar menjadi pusat kontrol kepada seluruh partai. Meskipun alhamdulillah saya pernah juga diberi amanah menjadi ketua umum saya Partai PAN, Perempuan Amanat Nasional atau PUAN. Alhamdulillah inilah awal yang menuntut saya terlibat lebih jauh di politik, itu karena tuntutan-tuntutan untuk memberikan edukasi kepada kader-kader partai PAN kebetulan, untuk bersama-sama membangun dan menjadi agen juga, atau menjadi berperan dalam pembangunan, yaitu dengan turut serta dan andil menjadi anggota legislatif. Jadi dalam politik yang didominasi oleh laki-laki itu ternyata tidak menjamin kepentingan perempuan juga diperhatikan. Kita coba bisa bayangkan kalau misalnya yang saya yakin yang memahami konteks dari kepentingan perempuan itu kan kita sendiri. Iya nggak Mbak Ismi? Iya. Iya, kalau laki-laki mungkin sedikit dia paham tentang bagaimana perempuan, kondisi psikologinya, kemudian juga terkait hal-hal yang secara spesifik melekat dalam perempuan, cuti melahirkan, kemudian juga cuti menstruasi, Iya, apa hal-hal yang sangat melekat dengan perempuan. Nah, yang paham ini saya yakin perempuan. perempuan. Karena itu rasanya kehadiran perempuan dalam mengawal kepentingannya itu sangat penting sekali. Ya, oleh karena itu ini harus didukung, harus ada regulasi yang mengatur atas jaminan keterlibatan perempuan, yaitu undang-undang atau regulasinya dengan 30% perempuan yang mewakili dalam anggota legislatif, meskipun pada kenyataannya toh masih sekitar 15-20% ya. Bahkan di Kota Bekasi sendiri dari 50 anggota dewan itu baru 9 pun itu yang satu adalah PAW. Jadi kurang lebih baru 18% lah. Masih jauh. Sehingga inilah pentingnya bagaimana perempuan itu harus juga meningkatkan keterampilan dan juga meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, ambang batas keterwakilan ini merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut dalam mempengaruhi keputusan sehingga kepentingannya tidak terabaikan. Inilah kalau kita berbicara konteks perempuan, undang-undang yang atau misalnya perda yang kebetulan saat ini saya juga sedang membahas terkait dengan perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan perda perlindungan anak. Ini revisi dari perda sebelumnya. Jadi konteks pemberdayaan perempuan ini tidak hanya sebenarnya di dalam perda ini tidak hanya terkait dengan perlindungan dari sisi domestik saja, tapi juga peran perempuan di ruang publik itu juga dilindungi, termasuk misalnya perempuan yang bekerja atau perempuan yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial di luar, itu semuanya diatur dalam perda ini. Nah, parpol dalam kepengurusannya selama ini juga ternyata masih didominasi oleh laki-laki ya, sehingga kebijakan yang dilahirkan berpihak pada perempuan. Bahkan meskipun undang-undangnya juga memuat kebijakan 30% keterwakilan perempuan, tapi toh dalam kepengurusan sendiri itu perempuan ditempatkan di posisi-posisi yang dalam tanda kutip tidak strategis, mungkin jadi wakil bendahara,
atau wakil bendahara nomor sekian gitu ya, atau wakil sekretaris nomor sekian gitu. Jadi karena partai sendiri juga ambigu dalam tanda kutip, masih abu-abu juga, tapi saya yakin bahwa pemerintah lewat regulasinya harus bisa menjadi pusat kontrol agar partai benar-benar serius mengakomodir kepentingan perempuan dan menempatkan juga perempuan di kepengurusan partai ini tidak hanya menjadi pelengkap saja, termasuk misalnya nomor urut. Berbicara nomor urut, coba kalau kita lihat hampir di setiap pemilu perempuan mungkin ada nomor 1 ya. Alhamdulillah saya diberi nomor urut 1 misalnya, tapi mungkin bagi perempuan-perempuan lain itu dianggap karena menjadi salah satu kelengkapan keterwakilan 30% ini, sehingga nomor urut ini menjadi terabaikan karena menjadi pelengkap saja, sehingga mereka tidak serius untuk tidak serius untuk benar-benar terlibat di politik praktis ya. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan. Sistem pemilu saat ini pun masih digodok ya, nanti akan seperti apa. Apakah terbuka atau tertutup, itu semua nanti tergantung dari sejauh mana peran pemerintah dalam mengakomodir kepentingan semua pihak tentu. Nah, yang penting adalah konsentrasi dan komitmen partai dalam menempatkan perempuan ini ya tidak asal, tidak hanya di urut buncit misalnya di paling belakang, tapi juga harus melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh kader-kader partai ini. Peran dan organisasi partai-partai politik ini juga penting ya, sehingga tadi perempuan tidak hanya ditempatkan di nomor-nomor yang tidak strategis. Kemudian juga mungkin ada perlu adanya aksi yang mendukung, affirmative action, itu agar perempuan tidak didiskriminasi dan perempuan harus bisa mengambil peran strategis. Kehadiran perempuan dalam politik ini mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, bahwa perempuan ya harus mewakili perempuan. Nah, ini nih Mbak Ismi, seringkali perempuan lebih banyak milihnya laki-laki. Coba nih para perempuan yang hadir di webinar sore hari ini, pada saat pemilu coba kalau lihat punten ya, misalnya udah kalau gambarnya udah good look ya, udah keren misalnya atau ganteng gitu, perempuan kadang justru memilih laki-laki bukan memilih perempuan. Inilah pentingnya perempuan yang memang benar-benar terlibat di politik ini ya harus bisa meyakinkan kepada perempuan ini harus memilih perempuan, karena yang mengawal, yang mewakili kepentingan perempuan ya perempuan itu sendiri. Inilah yang harus dipahamkan oleh para pemilih perempuan. Jadi punten nih para perempuan yang hadir di sini nih, next tahun 2024 pilih perempuan ya, tentu perempuan yang punya kapasitas yang memadai sehingga bisa mewakili kepentingan di kita semua. Dan tentu perlu kehadiran perempuan ini, perlu ada status politik yang jelas dalam arena politik. Jangan dianggap abu-abu tadi atau jangan dianggap menjadi pelengkap tentu. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kapasitas kita, harus bisa menunjukkan kemampuan kita bahwa saatnya perempuan juga bisa turut andil di dalam kontestasi pembangunan secara nasional tentu ya, ataupun di wilayah masing-masing. Mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Pokoknya kalau laki-laki
minimal deh kalau berbicara tentang kepentingan perempuan, karena taunya sedikit. Nah, kayak undang-undang kekerasan perempuan, kemudian pelecehan seksual, itu kan undang-undang yang terkait dengan bagaimana kita memperjuangkan perlindungan perempuan atas konteks korban dari misalnya pelecehan. Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana perempuan ini punya hak perlindungan baik oleh negara maupun tentu oleh keluarga, karena ujung tombaknya itu ada di keluarga. Sehingga penting rasanya ketika kita harus melibatkan stakeholder yang ada di masyarakat di tingkat RT, RW, itu semuanya kita harus juga melakukan sinergi agar peran perempuan di masyarakat ini menjadi lebih optimal. Jika perempuan di luar arena politik, maka artinya mereka kehilangan kesempatan, ya, kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada konsentrasi pembangunan, berkontribusi atau mewakili kepentingan perempuan. Jadi inilah yang harus juga dipikirkan oleh kita semua sebagai perempuan, bahwa saatnya kita harus hadir, harus ikut turut serta dan andil di dalamnya. Nah, apa sih sebenarnya menjadi kendala kehadiran perempuan dalam politik? Karena dunia politik itu tidak kenal waktu. Bahkan Sabtu Minggu, nih tadi saya cerita sama Mbak Ismi, saya landing itu dari airport itu langsung ke dapil karena ada jadwal yang yang cukup padat gitu. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini yang kadang mungkin tidak dipahamkan oleh keluarga, ya, sehingga kita juga harus bisa menempatkan sebagai perempuan yang terjun di politik itu juga harus memastikan bahwa kepentingan domestik keluarga juga tidak boleh diabaikan. Jadi termasuk misalnya, jangan salah, saya juga sekarang pinter masak Mbak Ismi. Ketika saya keluar rumah, saya pastikan nih, saya paling tidak adalah yang saya masak untuk kesukaan anak-anak atau suami gitu ya. Atau memastikan kebutuhan-kebutuhan lain yang juga sekarang kan era digital, semuanya jauh lebih mudah, misalnya kita berkomunikasi lewat grup ya, lewat grup keluarga gitu. Memastikan si Hello-nya juga jauh lebih mudah dibanding dulu. Kita bahkan misalnya nyari anak aja dulu, saya belajar di tempat teman. Saya masih ingat waktu SD. Iya. Belajar sampai malam karena hujan gede, saya nginep di tempat teman namanya Mbak Maryam. Malu aku anak satu jarang tidur rumah Mbak, selalu dicari bapak saya. Nah itu karena saya tidak bisa mengabarkan bahwa saya tidak bisa pulang dikarenakan hujan lebat, maka bapak saya itu sampai nyari kemana-mana dan saya itu dimarahin habis-habisan. Punya cerita sama ya. Kita bersyukur hidup di era yang periode sekian kali sampai era digital seperti sekarang ya Mbak. Dan tuntutannya melek digital itu ya keharusan. Perempuan tuh harus paham teknologi. Kalau nggak ngerti gimana caranya. Rasanya anak-anak kita ya Gen Z gitu ya, mereka tuh pasti punya kemampuan lebih sehingga nggak usah malu kalau kita orang tua nggak minta tolong ke anak misalnya untuk jadi handphone atau smartphone ini tidak hanya sekedar dipergunakan untuk sosmed saja, tapi mungkin bisa dipergunakan maksimal juga dalam kegiatan usaha. Nah, berbicara kegiatan usaha, kemarin Mas Sarwaedi sempat, Mbak masukkan dong Mbak dari tentang bagaimana perempuan ini harus berdaya di tengah, apalagi 2 tahun, hampir 3 tahun ya, kita rasanya capek ya, lelah gitu. Di kondisi pandemi yang hampir semua, termasuk pekerja perempuan yang juga harus ada yang resign, ada juga yang usahanya kemudian juga jatuh bangun dan sebagainya. Nah, sebenarnya fondasi dasar ekonomi kita kan dibangun oleh UMKM ya. Dan UMKM ini diisi oleh para perempuan loh, jangan salah. Ya nggak Mbak Ismi ya? Iya. Karena perempuan itu punya banyak perusahaan, bahkan betul.
80-90% itu UMKM kita diisi oleh perempuan dan mereka bergerak di bidang fashion, kemudian juga kuliner. Ini pasti perempuan nggak jauh-jauh deh dari dua hal ini. Saya yakin ini yang hadir sore hari ini semuanya kalau lihat Instagram, Facebook atau mungkin apalagi Mbak, Facebook, Instagram, ataupun mungkin TikTok ya yang sekarang lagi tren. Semuanya dilihat pasti belanjaan. Yang dicari belanjaan. Ya, belanjaan, beli baju lah, beli apa makanan. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan. Kita harus memahami bahwa ini kesempatan seluas-luasnya itu untuk perempuan. Perempuan kadang punya kebiasaan perempuan punya kebiasaan tapi tidak dieksplor. Punya kebiasaan masak, coba sekali-kali anaknya suka upload tuh hasil masakannya di rumah itu diupload sama anaknya. Kita tes market aja coba nih. Nah, yang seperti ini sebenarnya ini kan peluang perempuan untuk bangkit itu banyak sekali sebenarnya. Jauh lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Jadi banggalah kita jadi perempuan ya, Mbak Ismia. Iya. Oke, jadi kembali ke laptop. Citra negatif dunia politik ini yang membuat mungkin sebagian besar perempuan juga dianggap oleh keluarganya janganlah aktif di politik. Karena tadi waktunya akan habis banyak untuk masyarakat, untuk publik ya. Dan juga mungkin sebagian ada konotasi di politik itu ya tadi karena abu-abu banyak juga yang namanya sodok menyodok gitu ya. Tapi kan tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita memaksimalkan peran kita di politik agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Itu yang penting. Sama halnya ketika saya meniatkan diri terjun di politik pun sama. Semoga usia saya juga berkah dan juga punya manfaat buat banyak orang. Itu sebenarnya. Nah, ini saya ingin kendala kehadiran perempuan itu antara lain juga keengganan kaum perempuan terlibat dalam politik praktis disebabkan karena finansialnya terbatas. Jadi bullshit ya kalau orang bilang misalnya di politik nggak perlu pakai modal, nggak juga. Nggak 100% benar sih memang, tapi ya sebagian besar 85% lah, bahkan mungkin 90% itu politik pakai modal. Jadi ya tapi kan modalnya itu bisa beragam, tidak hanya modal dalam bentuk uang tentu, tapi kemampuan kita, kapasitas diri kita. Saatnya peningkatan kapasitas diri ini yang penting. Jadi kita harus bisa mampu juga memperlihatkan eksistensi perempuan, eksistensi kita sebagai perempuan agar juga bisa diperhitungkan secara luas oleh masyarakat. Ya. Jadi dan juga mungkin adanya kesadaran politik yang masih rendah dari perempuan itu sendiri karena tadi dianggap perempuan itu bullshit lah, banyak negatifnya. Kemudian juga perempuan itu, politik itu masih didominasi oleh laki-laki. Stereotip yang seperti ini yang menghambat sebenarnya keterlibatan perempuan di dalam politik. Dan juga sebagian parpol masih ada juga yang tingkat kaderisasinya juga masih minimal, terutama untuk kaderisasi perempuannya. Bagian terakhir, nah bagaimana nih solusinya? Tentu pemerintah tetap harus mengawal dan juga regulasinya harus disesuaikan juga dengan kontrolnya bahwa 30% bagi calon legislatif perempuan bagi setiap parpol dalam menghadapi pemilu. Dan pengawasan pemerintah tentu terhadap kuota ini juga harus lebih diperketat. Partisipasi perempuan dalam parlemen juga melalui sebuah rancangan peraturan presiden tentang grand design, peningkatan keterwakilan perempuan juga harus disosialisasikan juga kepada masyarakat. Meningkatkan kapasitas diri itu udah wajib. Saya pikir peran kita dimanapun, bidang mana saja tentu menjadi keharusan adalah ketika kita sebagai perempuan juga harus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita.
mendorong para perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang memberikan wawasan luas dan pengalaman baru dan memperluas jaringan. Ini juga penting ya, bagaimana kita bisa membangun jaringan pada banyak organisasi-organisasi di masyarakat ya. Dan tentu yang terakhir adalah keterlibatan perempuan dalam politik harus mendapat dukungan dari kaum laki-laki terhadap kesetaraan gender, minimal suami kita.